'Cause we'll be on a tether. Justin, hello. Halo Miss, Halo Just. loh kok hilang? Mau share screen langsung. Boleh, boleh, boleh. Yuk. Tahu nggak itu tuh kelewat sedikit-sedikit banget tahu. Ada deh sedikit banget. Yang Yang mana? coba deh Eh, yang pertama yang berapa tadi ya? Yang 49 gitu yang coba ini yang mana? ini Nah, 9 ya. eh yang pertama tuh yang mana Just? Tunggu, tunggu, tunggu. Yang pertama itu cuman cuman nggak dikasih batas aja. Yang Eh, mana? eh, yang tunggu. Question 9 Question 9 lesson 4 gitu. Eh, Iya ini. Udah share screen kan ya? kayaknya taruh dulu ya sebentar. Yang itu kan yang array di sum kan? Hmm. Ini nggak bisa disubmit, Jas. Bisa disubmit lagi coba. Apa kalau nggak bisa, berarti kurang batas dia nggak boleh lebih dari 10.000 N-nya. Nah ini. If kan N-nya di input tuh. Nanti Mm-mm. pas sudah di input, kalau dia lebih besar daripada 10.000, nggak boleh gitu. Jadi bukan nggak boleh, tapi if N lebih kecil sama dengan 10.000, baru jalanin link yang di bawahnya. Nah, ini berarti, tunggu. Ini kita bisa ngetik di sini kan ya? Eh, Nih apa? Kasih remote control dulu. Oke, 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 mau. Coba, mana kontrol? Benar. Harus ini dulu apa kalau MacBook harus di allow dulu. Oh iya benar. Yuk, harus di allow dulu sama nah, sip. Bisa nggak ya? Bisa? Bisa. Nah, kan ini gini kan harusnya ya. Kok nggak bisa? Yes. Nggak bisa ya? Ini udah coba aku ini dulu. Berarti kayaknya harus di itu deh. Harus di control panel. Ya, di itu deh, setting. Dah, harusnya bisa. Aku coba. Coba. Bisa, coba. Ah, Belum. Bisa. Nah, kan ini kan C, ini kan N ya. mm-mm. Harusnya di sini tuh kita tambahin if N lebih kecil sama dengan nah, nah. Harus ada restraintnya juga ya buat itunya. Selalu gini. Ini tuh selalu gini deh kalau di ini tuh dia selalu ribut urusan kalau nggak kita define selalu ngambang kan. For one month of test case. Kita nggak bisa nge-test case ya. Oh, oke. If n, oh berarti if n lebih besar sama dengan nol. Kok loncat? Kok loncat? Oke. Lebih besar daripada nol and ya kalau di Python kan ya submit. Iya. Apa Python? Python kok C++. Python sih? C++. Ya seperti ini ya. Hah? Tunggu, cek dulu. N, tunggu. Oh, ya. Maaf, maaf, Jas. Ini kan gini. Ini kan bukan Python. Ini kan C++. Lupa, nggak pakai titik dua. Masa dia ngamuk? Oke, masih salah apa ya? If and, oh oke. Biasa. Apa? C++ itu suka nggak pakai. Nah, suka gini harus pakai kurung. Udah lah, diginiin lah, dikurungin sekalian lah ya. Mm-mm. Sumnya di ujung aja ya. Oke. Merah? Nggak merah ya? Bisa nggak? Tetap nggak bisa loh itunya. Tunggu. N harus lebih besar dari nol dan N harus lebih kecil dari 10 pangkat 5 itu kan nolnya 5 kan, bener Iya. kan? For in I lebih kecil dari N plus I ya. Plus I apa I plus sih? Yes. I plus plus. Ini kenapa plus I? Coba.
Nggak, tetap nggak bisa. Terus C-in. Kenapa kita ada C-in lagi ya? Di sini pakai C-in lagi. N kecil Ini buat apaan, Jas? N mah kecil buat apa? Boleh nggak Kak Cika nggak usah pakai coba ini nggak usah perlu kan? Ini gitu. ya coba boleh. Oh, Tapi itu buat nambahin itu. Jadi ngerti ngerti ngerti. apa? Eh, oh, Jadi Kak, yang N bus nih, aku coba. Kak Cika tahu. Oh, Kak tahu Cika, tahu. oke, tahu tahu tahu. Oh, ngerti 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 ngerti. Ngeri ya boleh 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 boleh. Tapi nggak usah pakai C. Oke 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 ngerti. Berarti di sini, berarti di sini N sama dengan nol kan? Hmm. Nah, di sini baru sum plus N. Tapi N tuh siapa? Nih, Tunggu. oh enggak. Oh, ngerti. Oh, gini-gini. Harusnya gini jelas. Kita kayaknya nggak perlu ini. Kan ini array ya. Berarti Iya. array itu, oh ngerti. Kita tuh lupa belum iniin, Jas. Ini. Kita kan baca array nih. N-nya kan ada Mm-mm. banyak. Itu buat Nah, yang itu kurung kotaknya buat apa? buat array. Kita salah nih. Tunggu, Kak Cika kayaknya harus itu deh. Harus nulis rewrite. Tapi gini, berarti nanti sumnya tuh ini adalah N, I gitu loh kira-kira. Hmm. Jadi si NI-nya di awal tuh harus nol dulu. Bukan, oh ya, sumnya harus sama dengan nol, sum sama dengan nol kan. Tapi, nah, the problem is, kan kita kan, ini kenapa dua, Jas? Returnnya? Oh, Oh, ini nih oh bikin iya, marah tadi orang tuh. ini ke copy paste-nya salah berarti. Tunggu, ini mungkin belum jalan sih. Tapi menurut Kak Cika, kita baca array-nya dulu. Solutionnya berarti kan long sum ya. Integer kita nerima array kan. C in. Nah, read each integer and calculate the sum. Integernya kita masukin pakai spasi atau per iterate sih? Hmm. Maksudnya gini, panjang integernya gimana, Jas? Nggak dikasih tahu ya? Enggak. Masalahnya kita kan harus. Tapi Justin coba deh tunjukin yang tadi coding yang satunya lagi, Jas yang. Ini, Nah, ntar. Ini ada W-nya enggak? Di nah delete. kan kalau kayak gini Justin kan bilang dulu kan, Justin tuh, Kak Cika ngerti. Jadi yang N besar tuh yang Yang limanya ke sini. groupingnya ya, jumlah Ya, bidangnya ya. Oh ya udah. Tapi dia maunya array balik lagi coba. Balik lagi berarti dia tuh spesifik ya. Coba balik lagi Jas ke yang tadi ke panel yang satunya lagi. nih. Oh, ngerti. Iya 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 oke. N N itu jumlahnya. Oke, oke. Berarti gini kan. In N. Oh, berarti sorry. Berarti yang di if ini kan N-nya ada berapa? Berarti if N-nya berapa? Oke, salah-salah. Berarti nggak gini. Ini berarti udah benar Justin yang waktu itu benar, cuman kurangnya berarti kebalik di situ. Harusnya Kak Cika taruhnya di dalam sini. Berarti ini C in N kayaknya nggak usah ya. Terus aja ya. Kan for int kan dia masukin bilangannya nih sekarang. Hmm. Nah, ntar kalau ini nggak bisa berarti harus jadi array. Eh selama oke 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 oke. Ini N bener deh yang bener N. Nah, di sini just oke oke. Ngerti ngerti ngerti. Benar-benar dia udah benar dia udah benar. Nah, di sini just Benar, harusnya berarti ini aku benar kan ya? benar-benar benar. Justin Oke. benar-benar N lebih besar sama dengan nol gitu ya. Mm-mm. Dan N lebih kecil sama dengan 10 pangkat 5 maka kita sum gitu kan. Iya, Nah, berarti di kalau ini nggak yang bisa, kita harus yang cross angka-angka verify. Sorry, kecilnya sorry, sorry. ditambahin Sorry, sorry, ini salah. Ini berarti benar, Justin. Ini N. Cuman tadi N. samanya harus sama dengan nol dulu. Submit. Ah, tadi dia nggak mau apa. Nah, berarti kita harus bikin array. Dia nggak mau tuh, Justin. Eh, Ntar gimana ya? Oke, kalau gitu, hmm, berarti kalau gitu kita maunya ini jadi array gitu. Oke. Tapi kalau di C itu harus bilang panjang ya, nggak kayak di Python. C in berarti ini NI gitu. Berarti ini NI gitu. Hmm.
Harusnya ya. Tapi kalau nggak mau berarti kita harus bilang arraynya kira-kira berapa. N ke I kan ini. Oke. Iya, tetap tetap gak bisa. Iya, ya, aneh. Ntar dulu, ntar dulu, Coba ntar di dulu. ini aja apa? Coba di compiler yang satunya dulu aja. Cobain yuk. Coba, coba. Cobain Justin. Ketika sebelum nyoba juga. Ini bisa di copy paste nggak sih? Oh, ini deh Banyak. PNG. Ya, yang Justin kirim. Ntar dulu ya. Kak juga coba. Em, coba. Banyak soalnya itu tadinya. Kurang apa dong? Ah, bisa. Totalnya keluar nggak? Ini apa? Nggak, error. Errornya apa? Lihat. Tunggu. Ini Kak Cika soalnya nggak fit to window ya. Oh, oke. Kurungnya, kurungnya. Kurungnya apa yang kurang nih? Kita kagak nggak teliti aja. Just tunggu. Sabar, sabar, sabar. Harus sabar. Oh, ini. Ya Allah, ya Rasulullah, lewat. Coba compile, compile, compile. Mana compile-nya? Ini atas run code. Oh iya, rangkut. Jeng. Ada satu lagi. Oh, kayak nggak boleh. Astaga, ya udah gini ya. Kalau nggak mau begitu, aku mencoba begini. Disatuin gitu maunya. Kayak run code. Apa tuh? Kan nggak bisa. N. Tunggu, tunggu, tunggu. Oh iya Jas, harus kasih di ke ini dulu how kasih tahu itu to apa? Storage-nya declare berapa? in harus. Iya kan? Susah kan kalau di C++, tunggu. C++ how to declare an array. Tunggu, baca dulu, lupa. Oke, berarti berapa ya, Jas? Kita bikin 100 gitu. Serat, Aduh, berapa dong ya? Boleh nggak? Dia mau nggak ya 100 gitu misalnya? Coba dulu lah. itu bisa. Nggak bisa variabel. Tuh, Bisa bener ya, bisa. Bisa. totalnya 16 enggak. Tapi kita belum input. Inputnya mana? Ini ya? Ini iya 5 kan ada 5 terus satu dua Bener tiga kan? empat. Nah 3, kalau 6, ditambahin jadi 16. 10, 16. Bener ya? Bener. Coba aja copy paste. Coba coba. Tapi ini agak barbar sih sebenarnya. Soalnya si array-nya Tetap nggak bisa tapi kalau di ini. mau nggak? Apa sih dia marahnya? Oh, ada Jas. Dia bilang apa? Expected 16. Kita apa nih yang salah? Expected 16. Tunggu. Oh ya ini si itunya apa gurunya bilang-bilang kalau ini apa ada beberapa yang salah waktu kemarin nyoba-nyoba. Oh iya benar. Public test case 2. Kenapa ya? Expected 16. Ini 25. Kenapa salah ya? Berarti totalnya salah gitu? Sabar. Sum of n integers. Oke, hold on. Long sum udah 0 kan? N-nya 100 misalnya. Kita N-nya ini sekian. Loopingnya misalnya 0 sampai lebih kecil iya. CN-nya masukin ke NI kan. If NI-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 10.000. Benar, 100.000. 100.000 kan. 5. Sum-nya udah sama dengan 0 ditambah N1. Udah bener kan? Kenapa kita public? Kenapa kita nggak? Oh, suruh ngeprint kali nggak, Jas? Ngeprint gimana sih? Si out Kalau aja. si out Oh, ya. udah kok si out di bawah. Lah, apa dong yang nggak boleh? Si plus plus. Oh, no, 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 no. Array sudah bisa, 10 nggak bisa juga. Tunggu ya. Long, long sum. Sumnya sama dengan no. Ini sama dengan no. Udah deh di atas. Justin udah perfect sebenarnya. Ini Cuma kodenya kurang juga dikit kod doang. aku yang lama Ya, juga kok udah bisa tapi tetap codingnya Justin udah perfect. Maksudnya udah benar gitu logiknya. Cuman ini nggak tahu detailnya. Ini aja sih si array ini. Kalau kita punya bilangannya, Jas, kita dikasih ininya nggak sih? Dikasih test case-nya nggak sih? enggak
Jadi kita harus benar-benar ngerti math-nya dulu sebelum itu. Berarti udah bener kok. Sama dengan sama tambah NI kok. Kalau NI-nya di antara 0 lebih besar sama lebih kecil sama dengan. Kok bener kok. C-nya 5 misalnya. Integer I udah bener. C ini masukin ke situ. Iya loh, udah bener loh. Seek out some. Apa siutnya di luar ya? Enggak dong. Atau nggak usah pakai handle? Nggak usah. Bener lah. Aneh, aneh, aneh. Coba balik lagi just ke yang itu, yang satu lagi compiler. Aku juga bingung sih soalnya dari kemarin tuh aku coba di yang compiler ini bisa semua code-nya cuman nggak tahu aja. Justin, ini kenapa 1, 2, 3, 4, 6? Bener deh ya. Iya, 3 tambah karena 5, 1 tambah 20. 2 tambah itu Ya, jadi 11. bener-bener. Sampai kalau ini sih ada kata-kata gurunya juga sih, cuman Apa dia udah bilang coba? nih kan dia udah suruh pakai IOStream, nggak usah pakai type def, nggak Into usah. solution, don't even read. Hah? Don't even write. Hold on. Coba ke bawah lagi. Coba. Don't even write in main. Nggak usah pakai main. Iya, aku juga bingung itu cuman pakai void solution, aku juga agak bingung itu caranya gimana. Maksudnya gimana sih, Jas? Coba ke atas lagi, coba. Kita buang aja tuh. Yaudah, berarti nggak usah pakai main. Coba, coba, coba. Coba, aku bisa nggak sih ngontrol? Coba ya udah ini kita hmm, coba ya. If kalau gini, beneran maunya begitu. Cuma functionnya. Sepertinya, Enggak sepertinya. juga. Enggak juga loh. Kadang-kadang tuh gini, Jas, kalau misalnya Kak Cika coba ya, kalau di Code Wars, memang dia cuman fungsinya doang. Jadi misalnya dia bilang, tolong bikinin function, inputnya ini, outputnya ini. Kita nggak ngomongin mainnya, emang gitu biasanya, bukan? Just put orientation, don't even write in main. Oke, udah dihapus Pak. Solution as given in template code. Udah. Void solution, long sum. Template-nya gini ya, Jas, kayak gini ya. Output the sum, see out. Coba ya. Ini kan udah di, ntar aku code-nya ditaruh di sana dulu ya. Coba-coba copy dulu. Ya, save dulu terus kita lihat template-nya deh. Udah ngikutin dia deh gimana dia deh. Nah, itu dia gitu Sip. dong. Oke. Copy paste Jas ke sini ke tengah yang tadi kita ketik. Yang mana ini? Semua isinya aja ya. Dia um, oke udah ya. Udah aman ya. Oke, yuk. Nah, Eh, tap aja ya. Gimana sih itu? Enggak benar. Kiri-kiri. Benar. Benar. Ikutan long kan. Nah, udah. Sampai coba. Ijo. Enggak. Apa ya? Your code fails one public test cases. Coba scroll ke bawah kita. Scroll ke bawah kita. Ih, gemes sekali lah. Oh, tetep ya. Tapi test case-nya cuma 2, Astagfirullah. Azim, apa yang aneh? Tunggu dulu. Sabar, sabar. Oke. Give an array of n integers when zero. Iya, iya. Find the sum of the integers. An array of n integers. Iya, n-nya udah. Iya, kita masukin ke situ n-nya mau berapa. Oh iya, dia bilang gini, di awalnya read the number of integers, read each integers and calculate the sum. Ya, for integers udah, ini masukin ke sini kan in-nya ni. If ni maka di sum, kalau enggak di sum. Oh, Justin, Apa? enggak apa. Apa? Oke, I know. Oke, bener yang tadi bukan yang ini. Yang salah itu. Kak Cika salah sih. Kolon. Kayaknya gini. Oke, ini C-in. Ini gimana sih? Oh, oke. Ini nggak usah ada. Nggak, deng. Yang N-nya itu ini. Bener tadi dong. Yang bukan itunya berarti. If N bener lah.
if n lebih kecil sama dengan 0, udahlah, emang harus teliti ya. Dan n, salah dong, lebih besar dong. Lebih besar, ini kalau gemper tambah nggak ngerti nih. 10, nolnya 5, baru gini. Bener tadi di awal. Kenapa saya jadi blunder? Ini harusnya ya, harus bismillah ya Allah. Coba ya. Ya coba kita coba sampai jumlah bilangan yang nggak boleh lebih dari 10.000. Jadi kalau misalnya kita masukin jumlah bilangannya segitu, harusnya nggak boleh. Kan kita masukin misalnya 5. Oke, Ya. kalau dia di antara itu berarti boleh dong. Berarti kita proses dong. Nah, tapi kalau misalnya kita masukin 11 juta, 11 triliun gitu, misalnya kan nggak boleh Mm-mm. loopingnya. Nah, berarti kan udah bener kan syaratnya? Apa sih yang salah? C ini bener kan masukin Benar. syaratnya udah. Hah, errornya tetap sama. Oh, Yasin coba kopiin ini ya ke compiler, coba Oke, aku coba. terus masukin n-nya di atas 10 pangkat 5, 10 kali 10 pangkat Nah, 5. Harusnya nggak keluar hasilnya. kita bikin file baru aja. Boleh. Gimana? Ini harusnya 16 kayaknya. Oh enggak. Kenapa? Oh, gara-gara nggak ada mainnya, Jas. Di sini harus dikasih main. Hmm. Lah terus nggak Kalau di nggak sini, pakai main maksudnya gimana itu orang? nah gitu, gitu emang. Kalau di Code Wars juga, dia emang nggak peduli sama mainnya. Tapi kalau kita ngompil sendiri kan harus ada mainnya. Iya. Heeh. Jadi kalau di compiler dia tuh dia cuman gue mau lihat fungsinya aja dah gitu. Nah berarti kan kalau di sini kita harus tambahin main nih. Berarti apa? Gimana sih Jas? Main. In, Hmm. main, void gitu ya? Apa enggak sih pakai void ini? Terus solution, Solution bracket. iya solution bracket. Gitu kan harusnya? Udah benar. Hmm. Apa? Oh ya kurang ini Oh kurang. Nah, ya Allah ya Rasulullah. Ya kelebihan. Orang Python teh gitu dah. Jadinya nggak ini. Nah 16. kan bener kan? Coba sekarang ini lebihin Jas. Tapi nggak mungkin ya. Kita nggak mungkin input 10 100 juta ya. Hmm, nggak bisa membuktikan juga kalau N-nya lebih. Tapi nggak apa-apa. Misalnya, Aku tadi sih bisa ini apa? Misalnya coba masukin di atas, misalnya gimana? 100 100 juta satu gitu. Pasti kan harusnya nggak masuk kan ke dalam equationnya harusnya. Baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. And find the sum. Kita ngesamnya udah bener plus plus sama dengan ya, plus sama udah hasilnya Bentar, udah coba kalau aku taruh bener angka minus 16. bisa nggak ya? Misalnya ini eh, minus 6 bisa nggak? Bisa tuh, tetap kalau minus. Oh, jadi berapa? Jadi Bagus 10. ya? Iya Iya, maksudnya tetap oke ya. Maksudnya kalau bener ya. tetap benar ya. Dia maunya apa sih sebenarnya? Oke dia kita nggak usah pakai sum. Kita nggak usah pakai. Oh, Dia tuh atau cuma coba balik mau lagi. nyari eh, Nggak deh itunya itu doang. emang nggak maksudnya kita harus bilang-bilang include-nya biarin ya kan dia tadi minta kan di defaultnya di template-nya ada kan. Iya. Oke berarti aman dong. Sum find the sum of the integers. Sum plus sumnya udah sama dengan 0. C in and oke and I C out udah. Masa secara konsep udah bener ya? Kenapa ya? Apa ya yang salah ya? Iya udah Void gitu. solo. Udah. Aneh ya? Aneh sumpah. If n lebih besar dari 0, just in case dia ribet sama spasi ya, Hmm. nggak mungkin ya. Ini ajaib sih emang. Include IO stream udah bener long
Kita harus pakai long ya? Atau long aja ya? Iya, pakai long karena iya, Eh, kalau integer aja gimana, Jas? in. Kurang. Coba ya. Nggak tahu lah Boleh, udah. boleh. Kemarin soalnya waktu aku tanya ke temen aku pakai long aja dia. Tetap nggak bisa tapi. Apa sih expression public test case 1 expected 16? Emang Inputnya kayak dikasih emang tahu. emang emang 16 kok. Hmm. Hmm. Kemarin tuh Kak Cika pikir nih cuman nggak karena nggak dikasih batas aja 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Kalau 10 angkat pangkat lima limanya nol, nolnya lima. 5. Bener kan? Apalagi coba Jas, gak ada lagi, ini udah benar. Di Alah. compiler aja juga udah bisa. Nah itu yang Oh, aku bilang tuh itu. makanya bener sih ini nggak make sense nih ininya compilernya. Ini nggak ada bugnya nih ya. Udah stres nih. Kata Kita bisa orangnya, ngetes di kita bisa ngetes lagi di ngetes lagi di mana ya? kata orangnya sih bisa dia kayak gitu. Sumpah, orang lain bisa. Kata gurunya. Just put all your code into solution, don't even write in main. Udah, Pak. Don't use in main, just use for solution as given. Atau kita nggak usah, atau gini. Just, oke. I Hmm. know, I think I know. Kemarin Kak Cika membuat kesalahan yang sama. Tahu nggak? Nggak gini tahu. Apa coba? Ah, berarti itu int ya? Hmm. Coba kalau gini. Jadi jangan ngeprint, tapi return. Gitu bisa emang. Tetap nggak bisa. Kemarin tuh Kak Cika gitu ngerjain code wars. Kagak bisa-bisa. Ternyata dia maunya return. Tapi dia tetap nggak mau. Lihat, Tetap udah gak mau. dikasih. Udah dikasih outputnya integer, returnnya sum. Kalau dia nggak mau ngeprint kan berarti ya udah gitu. Pokoknya returnnya sum kan. Sumnya udah benar. Lah dia maunya gimana lagi? Solution input. Oh, atau nah sekarang gini pertanyaannya ini jadi rancu nih. Kalau dia bilang nggak usah pakai main, nah pertanyaan sekarang gini Jas, ini ya udah deh nggak tahu tapi eh, satu kemungkinan lagi. Apakah Hmm. si di sini harus ada input nggak sih? Tapi bentuknya integer gini nggak sih Jas? Ah, Mungkin nggak? kurang tahu sih saya. Oke kita ganti ya, coba ya. Coba-coba aja, coba aja. Coba. Jadi dia punya input, tapi inputnya itu adalah misalnya integer n kagak tahu lah gini berarti. Aduh, passing para arrays di situ gimana ya? Atau ya, coba nanti cek dulu codingnya bener nggak? Coba. Dia bilang nggak pakai main ya, berarti kita nggak usah mikirin main ya udah. Oke, how to pass array to a function in C++. Harusnya dia nyebutin itunya nggak sih besar arraynya nggak sih? Pass Iya. array to function. Oh, oke. The function, oke. Ya udah. eh, Coba ya kita masukin 100 misalnya gitu. Submit. Bener nggak? Alamak. Apa sih ya? Wah, itu udah nggak tahu nih. Udah segala cara kita dapat input. Oke, tagar. Nah, berarti kita nggak nginput. Oh, berarti ini nggak usah ada. Kan kita, oh. Tapi aneh. Tapi kalau gitu, oke, ya udah gini. Ya, adalah segala cara ya. Berarti kan kalau gitu, kita harus masukin juga int-nya kan. N-nya maksudnya. Ini N-nya juga. Jadi nanti kita manggilnya tuh solution panjangnya sama array-nya gitu kan. Berarti Ya. ini N-nya kita masukin juga gini.
Berarti di sini kan nggak ada nih. Ini juga dia nggak ada. Berarti kan ini juga nggak ada. Ini Justin punya versi yang lamanya kan? Punya. Nah ini udah nggak usah nih. Kagak ada. Udah gini aja udah. Coba barbar nggak? Habis ya? Nggak bisa kan? N-nya udah masuk. N kecil udah masuk. Sum 0. Kalau N kecilnya N sesuai syarat ya udah. Sebanyak IN-nya sum N-nya. Terus return. Nah nanti ya kalau misalnya Justin cobain dong. Ini nanti kasih hapus ya. Ini Oke. tapi Justin copy gini ya. Main in main berarti gini ya. eh Solution berarti eh oh gini berarti gini. Coba jalan nggak integer n eh integer n kecil 100 misalnya. 200 ya Allah. Nih, terus kita isi. Sorry. Terus gimana caranya ya? For eh, n sama dengan gitu aja gitu. Oh, atau gini. Gini. Kayak gini. Ini boleh nggak sih? Gini boleh nggak? Hmm, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 gitu. Solution. Udah kok hilang. Dah. Apa gini ya? Coba kopiin ini. Coba kopiin ini ke compiler just jalan nggak? Hmm, coba kita lihat. Kita udah mencoba segala logic pokoknya. Jangan lupa di save ya yang lama. Dah. Jika kalau pakai collab tuh sampai panjang kodenya tuh ke bawah-bawah yang lama nggak akan dihapus karena suka pengen balik lagi. Ini udah. Eh, Dah. coba Ran. Tapi ada errornya itu. Oh ya itu errornya. NN nggak mau ya. Coba kalau ini mau nggak? Hmm. Oh, N is not declared in the scope. Oh ya maaf. Tapi kan ada gini. Boleh nggak sih gitu? Tambah ngamuk. Harus satu-satu. Coba ya. Ya udah manual. C++ tuh gitu dah. Oke, gini. Ya udah ya. N-nya ada berapa? For I. Aduh. Ntar, di zoomin dulu. Kecil banget. Ngetiknya susah. Susah ya kali. Oke. For int ini. Oke, berarti si in n i. Ini marah nggak ya kalau gini? Kan. Kok 11 sih? Gimana sih cara masukin inputnya? Ya, kok kita nggak ada input? Eh, oh, coba. Ini di sini tapi nggak ini ya. Nggak Kok keluar. dia nggak request sih? Kak Cika Outputnya nyampe, nggak keluar tapi dia.
Coba C-in. I. Oh gini. Out. I. Oh, oke, pantesan nggak pakai titik koma. Ya Allah, semua aja kagak pakai titik koma saya. Hmm. Kan? Kebiasaan Python. Mm-mm. Lah, Eh, Oh ini masih ada errornya tuh. oh, masih ada error. Dia nggak mau gitu ya? Ya udah, berarti 100 gitu. Ya udah, boleh nggak? Barbar dulu lah. Hmm, nggak mau dia. Nggak boleh kayak gitu, Jas. Sama dengan gitu nggak boleh. Tapi berarti oke, dimasukin gitu juga nggak mau ya? Padahal udah bentuknya udah oke ya. Tunggu, 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 tunggu. Oke, kita coba ya. Compiler di mana lagi sih? Oh, bentar, bentar, just kita coba dulu. Mau coba dulu di ini, di Replit C++ ya. Coba. Oh ya, kenapa ya? Uh, Tolong ya. Sambil login sambil mikir. Ini tuh harusnya diapain ya? Nah, kalau kita nggak usah mikirin ininya, ini biarin aja Jas. Ini emang ini barbar sih. Cuman harusnya kalau si compiler itu bilang nggak usah pakai main, kita assuming kita dapat input itu aja sebenarnya harusnya udah jalan gitu. Jadi integer solution inputnya apa? Oh, atau probably. Oh, Hmm. oke, oke, oke. Probably ini. Oh, coba ya. Coba. Coba. Coba ya. Create. Um, tuh. um, and numbers and put it in and array. What the eh kita sum. Ntar aja. Coba kasih kamu Ya, testing dulu. Eh kita, just sambil buka yang itu, just yang satunya nextnya coba. Kak Cika ini sambil apa? tes yang ini. Coba deh. Ini. Just sambil nyobain yang ini ya. Daripada kita stuck. Ada satu lagi itu Kak Cika udah observe ya. Jadi kita sambil cobain beberapa lah. Nih yang satu lagi kan Justin yang ini kan. Tunggu. Yang mana? Oh, yang ini nomor berapa sih? Tunggu, dokumennya ke zoom jadi hilang. Tunggu. Kan yang pertama itu soal masih error itu adalah yang question 9 kan, which is ini, 4 question 9. Ya. Yang satu lagi, eh nah, yang swapping itu tricky banget ya. Jadi sweeping itu, nah ini nih nyebelin nih. Emang bener sih, Justin berarti emang stuck di soal-soal yang susah. Di yang ini ya, yang swap, Justin juga nyangkut ya. Ya, iya. Ya, yang Nah, call swap itu kan ya? ah, ah. Nah Ya. swapping yang Justin tuh eh, nggak itu cuma ngeprint aja gitu. Jadi belum nukerin Jas. Jadi coba ya nanti Justin coba benerin. Tapi gini-gini, sambil Kak Cika kerjain yang nomor satu. Jadi saya Justin punya X nih, Ya. ada X sama Y kan. Terus dia kan minta di swap kan. Ini kan berdua minta ditukar kan. Nah kalau buat ditukar gitu, itu tuh kita harus punya satu variabel lagi nih di sini Jas. Harus ada C. Jadi nanti X itu ke C dulu, terus Y itu ke X.
nanti baru X itu ke Y gitu. Kebayang nggak? Iya. Baru mereka nuker. Jadi harus ada temporary variable. Nah, coba Justin tambahin itu. Tapi jangan seneng dulu, nggak semudah itu. Jadi kalau ini emang soalnya sih jago sih. Tapi emang compilernya juga nyebelin. Tapi Justin emang bener stuck di soal yang susah sih. Jadi ada problem ya. Kalau ini nggak jalan, kalau ini nggak di-accept sama si cosmologinya, ada kemungkinan dia mau itu masuk ke dalam function. Nah, selalu ya, Kak Cika dulu waktu ngajar C++, problemnya itu adalah kalau kita masukin ke function, misalnya katakan Justin punya function misalnya void ya, namanya Ya. swap gitu ya. Misalnya kita harus bikin swap gitu. Nah, terus Justin masukin tuh, misalnya ini integer X gitu kan ya, integer Y gitu. Ini X, Y gitu boleh nggak sih? Lupa. Pokoknya gini gitu kan. Ada fungsinya kan. Terus di dalamnya Justin punya nih misalnya integer, misalnya gitu ya. Integer C gitu ya. Oke. Terus kan berarti C sama dengan X. Mm-mm. Terus Ya. X sama dengan Y gitu kan ya. Terus, tar lu. X sama, gimana sih? C sama dengan X. Kok kecil jadi pusing? Y sama dengan, sorry. C sama dengan X. Udah gitu, Y sama dengan X. Loh, enggak dong. X sama dengan Y. Iya benar kan? Y sama dengan X gitu. Y sama dengan C. Sorry. Nah, kan jadi ini nuker nih. Jadi C-nya sama dengan X kan. Terus X-nya ditimpa jadi Y. Ya kan, Y-nya jadi C gitu kan. Udah, terus kita return nih. Nah, pada saat return, itu X sama Y kan. Itu kan harusnya mereka udah bertukar. Misalnya katakan si X-nya itu tadinya sama dengan 5 gitu. Y-nya itu sama dengan 9 gitu ya. Nah, pada saat ditukar kan kebalikan jadi ini jadi 9, ini jadi 5 kan. Iya. Nah, di dalam C++ itu ada yang namanya eh passing by value sama passing by parameters gitu. Itu tuh harus pakai pointer gini. Yes. Nyebelin aja pokoknya ini panjang sih Kak Cika kalau kejelasin. Jadi makanya kenapa Kak Cika pakai Python tuh emang karena nggak bisa mikirin pointer. Nah, tapi kenapa kalau computer science tuh pakai pakai C++ atau C? Itu karena Iya. dia emang kayak gitu bahasanya tuh detail gitu ke low level. Nah, low levelnya itu ngeribetin. Nah, kalau misalnya kita gini ya, kalau kita cuman gini aja nih, ini tuh namanya passing by parameters aja, just. Ya kita cuman bilang misalnya, tolong dong tukerin X-nya 5 ya gitu ya. Ya. Ya 5 ya, Y-nya 9 ya. Nah, dia tuh nukernya cuma di sini loh, Jas. Dia nukernya cuma di sini. Pas dia return, itu balik tetap aja si X ini sama Y ini tetap nilai yang sama. Karena dia cuma passing parameter value-nya aja gitu. Ah, Jadi, nah, jadi harusnya, nanti ya kita coba ya, tapi ini ngejelasin dulu konsepnya. Harusnya kita tuh nunjuk ke alamat pointernya dia di memori. Jadi gini deh, kayak misalnya gimana ya? Kak Cika misalnya bilang ke Justin, Just tolong tukerin dong misalnya alamatnya ITB sama Unpad gitu ya. Tapi mm. tuh sebenarnya yang ditukerin tuh gedung mereka tuh nggak pindah gitu, nggak ditukar gedungnya, cuman cuman plangnya aja yang ditukar. Jadi ITB-nya tetap tapi namanya jadi Unpad. Nah itu tapi sebenarnya kenyataannya mereka kan nggak pindah tempat gitu. ITB-nya tetap di Jalan Ganesa, Unpadnya tetap di Jalan apa namanya di Pati Ukur misalnya gitu ya. Nah, jadi ini tuh kalau kalau kita mau harus pakai passing by jangan value tapi parameters gitu. Jadi harus eh, pakai 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 pointer supaya mereka nuker. Nah, itu nanti masalah baru lagi. Satu itu ya Justin. Kedua. Ketiga, berarti kalau di si kosmologinya masih nggak mau nerima ini pertukaran ini, dia bilangnya nyebelinnya apa coba? Kalau Apa? Justin perhatiin deh, Kak Cika sebel banget sih. Tapi kemarin udah sampai baca, sampai tanya chat GPT loh. Dia bilang apa? C++ bitwise operator has a certain property which will enable you to do this. Jadi lihat deh, tadi aja kita ngesam aja sesimpel itu dia nggak terima kan. Nah, Iya. kayaknya nih bakalan si ini bakal nyebelin juga nih Jas.
nyebelinnya adalah dia kalau dia minta bitwise, berarti kita harus bitwise. Bitwise itu operator yang tahu nggak? Jadi Yang dia, ngebalik bitwise ya oh kan. iya, cuma Kak Cika tuh gak ngerti. Jadi dia cuma pakai dua variabel, terus sama dia di bitwise terus dicek gitu, terus nanti mereka terus nilainya jadi nuker kata ChatGPT. Tapi Hmm. kata Kak Cika, oh ya ini orang. Nah, oke ya. Itu ya, itu yang kedua aja. Itu yang kedua. Nanti kita bahas lagi, itu bakal panjang. Nah, yang satu lagi ini, yang 7 question 9 kan. Nah, ini kan, nah kalau yang ini, yang terakhir, kan internetnya jelek. Maafkan. Ya coba tunggu. Ini kau cek hapus dulu ya annotate-nya. Justin coba buka ini deh, yang nomor 3 deh. Sorry, bukan nomor 3. Apa? Eh, yang si siapa? Yang satunya lagi yang eh Nomor 4. mana sih Ya udah. nomornya? Oh, oh. Bukan. Itu ya. Satunya lagi, yang ketiga, yang Justin bilang nomor yang Justin bilang nggak bisa submit. Satu Eh, lagi yang ya, 6. kok nggak ada soal? Kita harus, oh kita kan nih, oh bener nggak sih? Bukan ya? Apa yang mana? Iya, selisihnya cuma satu kan. Terus kita harus yang, hold on. Ini kenapa dia nge-lag? Sebar ya. Mana ya soal masih error. Ini kita close, ini kita close. Nah, ini kan, ini oke. Tuh ya, kecek-kecek dulu. Unit 6. Oh, bukan yang bukan nomor 4. Unit 6, question 7 dulu, Justin. Nah, Itu. Mr. Div ini ada yang Justin lupa. Coba lihat, Just. Yang question 9 coba minimum per difference. Ini Minimum kan kalau ini kan bawahnya minimum, maaf. ini ya bukan. Nah, Itu mana? palindrom. Mana? Ya, ini minimum bar difference. Nah, itu ya coba ya. Kak Cika sambil Ini ini. masih yang preset kalau nggak salah. Ah, tunggu. Ini kan berarti ya. Hmm. Nah, hold on ya. Nah, kan ini test case ya. Nah, test case-nya itu ini soalnya write function main per div that takes an array of integer as input and calculates minimum difference between any two elements in the array. Berarti kan di sini tuh Jessica harus cek semua, Ya. ya nggak sih? Nah, ini tuh belum deh. Ini emang belum lengkap, tapi emang ini nyebelin karena kan berarti kita harus ngitung. Nah, ini tuh tricky banget nih. Ini emang susah sih. Berarti kan kita harus ngecek nih selisih antar tiapnya kan. Ya. Berarti apa? Berarti kan misalnya kita punya 5 gitu ya. 5 bilangan. 5, 2, 5, misalnya 8, 1. Berarti kan kita harus looping nih, Jas. Ini kayak sorting nih problemnya. Kita lihat sama ini nih. Misalnya ini selisihnya 3. Nah, terus lihat ini sama ini. Selisihnya misalnya 0. Terus ini sama ini
selisihnya 3 lagi kan. Nah, Hmm. kita kan harus cari minimumnya. Berarti kan ini yang paling minimum kan sebenarnya. Kalau nggak ada negatif, berarti minimumnya pasti 0 kan? Iya. Nah, misalnya 5 sama ini selisihnya berapa? 4. Dah, itu baru satu loh, baru satu iterasi. Berarti sekarang ini sama ini dong, selisihnya 3. Terus ini sama ini selisihnya berapa? 6. Ini sama ini sebenarnya sih kalau ini sama ini selisihnya 1. Udah, itu baru yang kedua. Terus yang 5 sekarang, ini 3. Kalau Ini yang ini sama aku masih belum bingung. Apa masih ah tiga iya ini tuh berarti berarti apa? Just iteratif? berarti problemnya rekursif. Ya iteratif apa sorry istilahnya adalah nested loops. Jadi Hmm. ini tuh kayak sorting. Ini tuh problemnya memang susah nih sih. Ini tuh nested loops nih. Jadi kita harus selalu ngecek semuanya dibandingin sama semuanya gitu kayak ngecek. Cuman kalau Kak Cika lihat sih triknya, kalau misalnya dia positif, pasti minimumnya 0. Yang nyebelin tuh kalau ada negatif gitu. Berarti kan selisihnya jadi ada negatif gitu dan kita harus cek satu-satu. Nah ini emang belum lengkap codingnya kan, makanya nggak diaccept. Tapi ini berarti problem satu lagi gitu ya. Tunggu, kita clear dulu. Sekarang coba ke satunya lagi Jas, yang satu yang terakhir yang Hmm. sorry, question. Ini Kak Cika jelasin dulu aja ya secara umum ya. Barangkali nanti kalau saya kita tidur terus terus iya ya kepikir mana sih udah ya cuman itu ya. Apa ada Iya, lagi sih? udah nih. Ada lagi ya? Nggak ada ya? Iya Enggak kan? udah cuman ya itu. Nah itu berarti Justin tuh nggak bisa dari berapa pertanyaan Jas? Dari 3 dari berapa? Yang mana? Dari ini total pertanyaannya ada berapa? Oh, ini udah ini. Questionnya Kalau ada berapa sih? kalau pertanyaan yang nggak bisa aku ada lumayan banyak sih. Cuman Oh, oke, oke. Nah, yang mau Kak Cika kasih tahu ini tuh triknya gini Jas pokoknya. Kalau kira-kira dia bakalan ribet, tinggalin dulu. Boleh nggak sih di skip? skip nggak boleh. Harus dikerjain dulu. Oh my God. Soalnya nih yang gini ngabisin waktu siang ini. Iya, makanya aku kalau Terus, bisa skip sih aku ya skip pasti. ya udah. Nah gitu. Nah, iya benar. Iya pasti. Nah tapi yang ini tunggu ya, tunggu ya. Ya udah. Itu ya aja tadi yang Kak Cika bilang. Ya. Tungguin. Sekarang Kak Cika mau coba yang barusan itu. Yang ini sekarang. Calculate the sum itu. Calculate the sum in a function ya. Coba ya Kak Cika coba generate ya. Kalau misalnya, oke, kenapa ya? Yang pertama itu paling simple loh. Swapping. Cara kita coba ya. Atau, karena kita harusnya N atau OR sih Hmm, lebih kecil sama dengan 0 atau lebih lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari, iya kan harusnya dan kan bukan OR kan. iya, iya. Bener kan? Takut salah aja. eh Astaga, iya, pakai itu Jas harus pakai. Kalau kita mau ngelewatin array harus pakai ini. Oke, oke. Kita kasih contoh dulu sekarang. Tunggu ya. Oke. Eh, kita jelasin dulu yang Masih kita yang kita yang ngerjain
Kita ngerjain dulu yang swap dulu deh. Yang itu udah gak tau lah benci. Kak Yang Cika? minimum pair difference Ah, aku juga masih belum ngerti sih. kenapa? Kenapa, Jess? Yang minimum pair difference aku juga masih belum ngerti cara teknis kerjanya itu. Ya, nah itu harus sabar sayang. Itu emang emang ribet. Soalnya itu tuh kayak 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 kalau Jessie pernah nyoba sorting, itu tuh kita tuh ngecek per pair loh, per per orang. Ntar, coba ya Kak Cika kirim ke chat ya. Coba Justin, eh tolong ya, aku jelek ya. Ini masih ada remote controlnya sih kalau mau. Tunggu, ini tuh soalnya kagak bisa di copy paste, ntar ya. Kak Cika Oh. rapiin dulu, sabar dulu, sabar dulu. Kak Cika tuh mau ngetes ini, coba deh di replit dulu, replit ya. Mau nunjukin ke Justin, yang disebut dengan pointer tuh apa. Nah, yang nyebelin tuh dari C sama C++ kalau kita pakai array, itu tuh jadinya pointer. Kalau jadinya pointer, jadinya akses memori. Kalau udah pakai akses memori, itu tuh ya benci lah pokoknya pakai pointer tuh pakai Emang bintang kalau pointer tuh susah gitu? Atau gimana? point ribet gitu loh Jas. Jadi kita harus bilang, jadi gini, pointer itu isinya alamat. Jadi kan kalau 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 di bahasa program biasa kan kita cuma taunya variabel ya. Mm-mm. Kalau ini enggak gitu. Jadi ada variabel yang isinya tuh cuman alamat, alamat memori. Jadi dia tuh kayak gini. Isinya misalnya ada variabel isinya cuma alamat rumah aja, dia nggak punya isi rumahnya gitu. Jadi kita harus nyari dulu alamat rumahnya, baru kita dapat isi rumahnya. Nggak bisa gitu langsung ke rumahnya gitu. Harus lihat alamatnya dulu. Emang gitu sih sama C++ tuh, makanya emang komputer science tuh ya gitu gitu. Tunggu ya, Kak Cika coba kasih contoh. Hold on. Kak Cika mau coba dulu create ntar ya, pakai C++ ya, sebentar. Justin, Justin, CS1. CS1 kita create replit-nya. Nah, deh, berarti Kak Cika ajarin pointer nih sekarang nih. Emang harus dah. Tunggu ya, Kak Cika bikinin dulu. Ini pointer, contoh pointer yang Kak Cika pernah bikin. Gimana ya caranya? Nah, oke. Ini bisa nggak ya dikopiin ke Justin ya? Justin coba buka itu ya, POP dulu. Buka compiler coba, terus Ini, copy paste ini bisa nggak? Tapi kok nah copy paste itu dong, oke. yang di chat. Nanti Kak Cika jelasin tentang itu, tentang pointer. Tapi ini emang Nah oke. ini, Nah, ini kayak gini nih Jas. Jadi yang kita harus kerjain yang di nomor yang kedua itu kayak gini harusnya. Justin sebel ini oke. Nih, ini yang Kak Cika bilang passing by parameter gitu ya. Jadi Justin lihat kan ini ada tanda dan kan. lihat. Kalau nggak pakai dan dia nggak akan sampai kapanpun nggak akan nge-swap. Dulu Kak Cika pas kuliah itu sampai gila. Maksudnya kok nggak mau nuker kan udah gua tuker. Iya, soalnya dia nukernya cuma di sini gitu. Pas dia keluar dari fungsi, dia balik lagi gitu karena Hmm, secara fisik tuh dia nggak nuker. Nah, sekarang Kak Cika jelasin dulu ya. Di dalam C sama C++. Nah, ya. ini pokoknya ya. Ini ada mereka tuh urusannya sama pointer, ada yang namanya pointer. Pokoknya kalau misalnya kita punya variabel namanya pointer, itu tuh isinya adalah alamat, alamat dari variabel. Nah, sekarang Kak Cika mau tunjukin. Kalau misalnya Justin punya variabel integer gini ya, integer C misalnya. Ini kan variabel biasa ya. Isinya apa? Integer kan? Misalnya Justin bisa taruh angka gitu kan, 21 atau apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Kak Cika punya variabel gitu ya, kayak gini, Kak Cika bikin variabel C gitu ya. Nah, ini tuh isinya tidak akan angka, Jas. Ini tuh Hmm, isinya akan berisi alamat A, heksa gitu loh. 1, 2, 3 apa gitu. Ini tuh isinya alamat gitu. Oke. Nah, ini katakan nih alamat gitu ya. Oke, ini ya isinya alamat ya Kak. Iya. Terus kalau misalnya kita mau tahu ya, kita mau lihat ya. Eh, gue mau lihat tuh isi variabel C kita print gitu. Isinya alamat. Kalau kita mau lihat isinya, kita harus pakai ini dan C gini gitu. hmm. Oh, Iya.
Gimana? Oke, oke, taruh, hold on ya. Kak Cika bedain dulu ya. Ulang, 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 ulang. Tar dulu. Gini, gini, gini. Kalau pointer tuh malah isinya just taruh. Gini ya, kita bikin gini. Sorry, kita bikin lebih gampang. Tar, sabar. Eh, tar. Contohnya kan kayak gitu ya. What's the difference? Tar ya, biar gampang, biar Justin lebih ini kan kita training dulu. Between integer C, integer bintang C, integer C. Tunggu jelas. Nah, jadi gini, reference ya. Oke. Jadi gini kan, kita kita punya ya misalnya kita punya apa ya, alamat A, ntar lu, pointer C, alamat A, gini ya. Gini deh, Kak Cika contohin gini biar gampang. Jadi gini, misalnya kita punya variabel A ya, warnanya pengen pengen ganti warna. Tunggu. Misalnya kita punya variabel A. A itu isinya 3 ya, Jas. Mm-mm. Integer ya. Berarti Justin punya variabel kan. Isinya 3. Oke. Terus Kak Cika tuh punya variabel namanya C. Ini. Tapi dia bentuknya gini, Jas. Hah, si C ini itu gini. Berarti gimana? Nah, ini yang mau Kak Cika tunjukin. Pemusingannya dalam dalam C sama C++ itu adalah ini. Ini namanya pointer, ini namanya address ya. Jadi, kalau kita punya bintang kayak gini, itu tuh nunjuk isinya. Tapi kalau kita pakai tanda ampersand ini, itu artinya alamatnya. Nah, si A ini kan namanya variabel aja. Ya. Dia tuh punya tempat tinggal alamat. Katakan Kak Cika ngarang ya. Alamatnya si A ini ada di hexa misalnya, hexa A12B misalnya gitu ya. Jadi dia punya alamat nih. Nah, setiap komputer tuh dia punya alamat. Dia punya alamat yang dia nyimpen variabel, nyimpen instruksi, nyimpen OS dan lain sebagainya. Nah, yang nyebelin dari C sama C++ tuh kita harus tahu ini gitu. Kita harus tahu, ya Allah, gue harus ngakses memori nih gitu. Nah, sekarang kan Justin tahu ya. Nah, si A ini katakan saya, si A ini isinya 3. Ya. Katakan Justin bilang ini tuh alamat ITB nih, Ganesha nomor 10, isinya ITB nih. Di dalamnya tuh gedung ITB gitu. Nah, ini tuh alamatnya. Nah, si A itu isinya ITB. Si C ini isinya alamat dari A. Jadi C ya, si pointer C ini, nih ya, si pointer C itu isinya apa, Jas? Si A itu kan ya. Ini gitu. Jadi dia isinya alamat gitu. Jadi pointer itu isinya alamat. Kalau kita mau lihat isinya, kita harus pakai pointernya, tapi menunjuknya ke alamat gitu. Nah, itu kayak gitulah pokoknya ya. Nah, berarti kan kalau misalnya kita print eh misalnya Kak Cika print ya. Kalau saya Kak Cika check out gini ya, Justin test. Kalau Kak Cika check out A keluarnya apa, Jas? Mana? Ini. Kalau Kak Cika check out A keluarnya apa? 3 kan? Iya. Oke. Kalau Kak Cika check out C. pointer C keluarnya apa? 3. Pointer C keluarnya, 3. kok pinter 3. sih? Apa? Kok Justin pinter sih? Kok udah ngerti? Logika Oh, aja. pinter bener. Pokoknya kalau dia isinya pointer, berarti isinya ya, just isi dari alamat. Dia isinya alamat, ya kan? Berarti Ya. kalau saya dia kasih pointer, alamat itu isinya apa? Jadi nanti, hah, isinya ini, isinya Ganesha 10 apa? Oh, isinya Ganesha 10 tuh ITB. Jadi dia COT ITB. Nah, kalau Kak Cika gini gimana, Jas? Kalau saya Kak Cika bilang dan C, keluarnya apa? eh
Enggak tahu. Nggak tahu, bener. Emang nggak tahu. Tapi artinya kalau ini kita print, itu isinya alamatnya si C. Alamatnya si C tuh nggak tahu, mungkin di nggak tahu emang. Misalnya di F 1 AB gitu, or di mana gitu kita nggak tahu. Bener, tapi Justin bener. Jadi kalau kita ngeprint dan itu tuh berarti alamat. Kalau kita pakai pointer berarti isinya. Nah, kalau misalnya Kak Cika print misalnya si out gitu ya. Kak Cika print si out dan A keluarnya apa, Jas? Nggak tahu berarti dong. Nggak tahu karena alamatnya si A kan. Tahu sih sebenarnya ini. Jadi dia akan ngeprint ini gitu. Dia akan ngeprint rumahnya dia. Oh, alamatnya ITB di mana? Ganesha 10 gitu. Oke, sampai sini clear nggak? Jadi, Justin kebayangkan, ada pointer, ada variabel biasa, isinya terserah, mau integer, mau string, mau karakter, mau float, tapi dia cuman isinya ya barang isinya aja, isi variabel gitu. Tipenya terserah, tipe datanya. Tapi Berarti nggak kalau ngomong si yang dan itu dia ke ininya kan addressnya ya. pinter, exactly kayak gitu. Udah ya, sampai sini oke ya. Oke. Nah, sekarang yang mau Kak Cika jelasin adalah begini. Di sini tuh Y-nya 5, X-nya 5, Y-nya 10 kan. Terus kita print kan, sebelumnya kan berarti Y-nya, X-nya 5, Y-nya 10. Terus kita swap kan di sini. Iya. Di sini kita swap. Kita bilang kita swap. Tapi di sini yang dia terima tuh bukan, dia nggak nerima 5 sama 10, Jas. Tapi alamatnya A. Jadi ini sih nih A ya, ini A. Sorry. Mm-mm. Mau A apa mau B sih? Ini X lah ya. Ini X di sini kan. Sorry. Sabar. Oke. Ini 5. Ini X, ini Y ya. Tapi kan bisa jadi A sama B kan, gitu ya. Nah, si X sama si Y ini dimasukin kan jadi A sama B. Yang dilewatin tuh bukan 5 sama 10 Jas, tapi alamatnya. Jadi yang dilewatin ke sini tuh alamat gitu, heksa. Misalnya A, B, C, D gitu. Heksa lah ya, biar kelihatan heksanya. Sama misalnya 0x 1 2 3 4 gitu lah, nggak ngerti lah pokoknya ya. Nah, jadi kan Justin kebayang nggak? Kalau misalnya yang dilewatin addressnya, berarti kan kita beneran nukerin nukerin alamatnya kan? Jadi maksudnya kalau misalnya Justin punya 2 kardus nih, si kardus ini tuh misalnya ya, Justin punya 2 kardus. Nih ya. Terus ini isinya 5 sama 10. Terus Justin bilang ini adalah X, ini adalah Y gitu ya. Terus masukkan ke situ jadi A sama B kan? Nah, terus di dalam situ nuker tuh. Si A ditukar sama B. Jadinya A 10, B jadi 5 kan? Oke. Tapi kan X sama Y-nya nggak nuker kan? Mereka tetap 5 sama 10 gitu. Jadi kayak masuk ke fungsi yang ditukar A sama B. Keluar lagi jadi Y sama X beda lagi gitu kan. Jadi lu ngapain gitu di dalam yang ditukar tuh nggak semuanya. Nah, tapi kalau yang kita tukar alamatnya gitu ya, berarti ini tuh si kerdusnya tuh emang beneran ditukar nih. Ini ditukar. Jadi pada saat A sama B-nya nuker, X sama Y-nya juga nuker gitu ya. Jadi Oke. ngerti ya? Jadi itulah yang disebut passing by reference gitu. Jadi ada yang namanya tadi bukan passing by parameter ya. Jadi ada yang namanya passing. Ini pasti deh Justin akan ketemu deh. Passing by value itu berarti kalau kita cuma ngelewatin value-nya aja. Tapi yang harus kita lakukan adalah passing by reference. Jadi reference-nya yang kita kita pass gitu. Alamatnya yang harus dilewatin gitu, bukan bendanya. Karena kalau bendanya gitu ya, isinya, ya dia tetap balik lagi. Udah ya, berarti Justin udah bisa kan yang ini. Nah, sekarang coba kita masukin ke itu. Kita masukin ke itu, Jas. Ah, Ke si kosmologi kejam itu. yuk. Yuk, copy paste aja dah. Kak Cika nggak tahu lagi itunya boleh atau nggak boleh. Yeay, nggak bisa. Coba. Nggak bisa tuh ininya tetap ini. Tapi dia kok ini ya apa? Yang aku bingung tuh dia Ini, jadi satu gini. Nggak dua ini variabelnya cuma satu doang. oh kenapa ya? Tunggu, tunggu, tenang, tenang. Tenang.
Sabar. Given two integers x and y, implement a function to swap their values. Kalau Oke. itu Miss kan pakai variable temporary ya. Atau gini aja, Jas. Kita gini aja. Kita gini aja. Kita modify aja sesuai maunya dia. Nanti ini ketika jadiin x ya, kita jadiin y. Ini kita jadiin x. Ini kita jadiin eh returnnya gimana ya? Bisa nggak ya return 2 gitu? Ih, kejamnya dia. Nggak mau dia gini, Jas. Taruh. Kenapa sih expected-nya gini ya? Iya, aku juga itu aneh juga sih. Oke, one more question. Kok dia nggak kasih testing list-nya sih? Kan kalau biasanya suka dikasih tuh, misalnya angkanya apa aja, terus kita harus apa outputnya, inputnya gitu, kok nggak dikasih ya? Kan jadi nggak tahu maksudnya. Coba ya, coba. Tar. Swapping ya. Coba. Tunggu ya. Ah, nggak bisa ya berarti ya. Returnnya berarti nggak usah dong. Berarti ini nggak gini. Berarti udah dong harusnya. Tuh kan? Ya Hmm. udah kan. Apa coba sekarang yang nyebelin? Berarti dia maunya pakai C++ bitwise operator kalau dia nggak mau kayak gini. Soalnya So, kan Justin udah lihat bahwa oke, to do swapping, we need oh to enggak, itu itu bonus doang. Dia oh bonus, bonus, iya bener. bonusnya pakai nggak pakai temporary variable. Tapi hint loh. Hint tuh suka strict gak sih? Benci swap to swap their values. Ini apa coba? Expected kok minus 1, 2, 30 tuh gimana sih? Nah yang Kak Cika nggak ngerti tuh maksudnya X sama Y-nya berapa gitu. Maksudnya apa yang ditukar gitu gak ngerti. Solve this question. Given two integer X and Y, implement a function called swap to swap their values. Without, oh kan? Oh bonus deh bener. Bonus without, ya udah bonus. Ya udah boleh dong. Kalau gitu kayak sekarang masa nggak bisa? Udah pakai temporary nih bang. Gimana nih? Apa sih reset answer dulu? Oh ini awalnya begini. Hmm, iya. Awalnya emang gini. Oh ya udah kasih tahu. Kalau gitu gampang dong. Oh cuman gini malah harusnya lebih gampang dong. Berarti gini dong. Ini temp. Ya udah kita kita gampangin. Jangan overthinking ya. Kok nggak bisa? Yes, internet jelek lagi apa? Oh ini nih. Tadi ke kelas Oke, kan. oke. Sorry, Kak Ciko gak bisa ngetik. Nggak bisa ngetik. What's wrong? Ntar dulu, taruh, stop dulu. Stop remote, minta lagi. Oh, apa? Request lagi, Jas. Udah kok.
Apakah aku mengetik sih? Nggak bisa ngetik. Pakai internet ya? Bisa gak? Oh, annotationnya kok nggak bisa mati sih ya? Oh iya, aku juga nggak bisa ngetik. Lah aku mana enak tuh. Tuh kan, matiin coba annotationnya. Delete, clear, close. Dah, Oh, oke. Oh, gara-gara itu, Tem. Ya, Tem sama dengan X. Ah, gitu aja berarti ya. Udah gampang gini mah kalau internal 5. Gak usah ribet-ribet, sama dengan Y sama dengan Tem. Gitu doang kan harusnya. Oh, sih habis benar Ibrahim. Cobalah play segampang ini aja lah. Anda jangan mempersulit hidup kita lah nih. Jeng. Ah, just. bisa. Yo, Oke. Ih, gimana tuh tadi caranya? nggak tahu. Kak Cika overthinking. Maafkan aku. Gila, Kak Cika pikirnya udah ke pointer-pointer gara-gara benci dari kemarin udah mikir. Udah continue aman berarti. Tapi ini ada nih. Pointer oh ada, tetap ada gunanya Atau Kak Cika. question baru itu. Ada gunanya Kak Cika ngajarin pointer lah ya. Gak ada nggak useless lah. If ini Justin udah tahu. If P is a pointer variable, what does it mean by P plus one or P plus plus berarti alamatnya nambah satu. Sorry, Iya, bukan, si isinya P-nya nambah tambah satu. satu dong. Iya, P-nya tambah satu. Isinya nambah satu. Isi P-nya, bukan address P-nya yang nambah. Oh, oh, oke. Kan? Berarti kan ini kan gini. Misalnya gini ya, udah kagok clear ya. Eh ini tuh variabel biasa. Ini tuh pointer. Isinya alamat. Ini Hmm, variabel biasa, ini isinya alamat. Pokoknya yang PP ini alamat gitu kan ya. Nah, ya. berarti kan AP ini isinya alamat A, BP isinya alamat B, CP Hmm, isinya alamat C dan seterusnya. Pada saat kita ngeprint, berarti pada saat ini di print isinya apa, Jas? Isinya isinya. AP, isinya alamat nih. Hmm, Nah, pada saat A plus ini, berarti yang keluar yang di plus itu adalah isinya. Nah, tapi kita nggak tahu ya A sama B sama C-nya isinya berapa ya. Nah, AP ditambah 3, dia print AP berarti isinya. Trace the program without running it. Are there any difference between what you expect versus the output you run the program? Explain why. Oh, kita nggak usah jawab, just tinggal katanya suruh pidato. Boleh nggak sih kita copy paste terus kita jalanin? Ini apaan nih? There's no need to submit katanya. Just comment non- your answer. Ya, jadi cuman jawab aja ya. Oh iya, tinggal jawab ini. Jadi nggak usah submit. Iya. Nah, kalau gini, Submit dong. Tapi bukan nggak usah submit. Kita harus manual. ngetik sesuatu. Oh, yang ngetik sesuatu di comments. Bener. Tapi berarti Justin tahu nggak tadi jawabannya? Kalau Terus the coba ya. program. Mana tadi? Kak Cika mau coba swap ya. Ntar lu, Kak Cika mau coba file baru. Hmm, berarti itu artinya kalau kayak gitu, apa coba? AP itu kan hasilnya alamat. Berarti kalau AP-nya ditambah satu, eh Berarti addressnya tambah satu. iya addressnya tambah satu. Iya. Kecuali kalau dia eh, pakai bintang. Kalau bintangnya yang bintang bintang AP yang ditambahin, berarti isinya yang nambah. Kalau addressnya yang ditambahin, berarti addressnya nambah gitu. Udah tinggal gitu. Tapi nggak tahu. Dia kita jawabnya jawab aja gitu ya. Terserah aja Justin sih gimana ngomongnya. Berarti itu aman ya? Aman sih. Oke, aman. Nah, problemnya. Aduh, gemes yang pertama, Jas. Gimana? Kesel banget kecik yang itu. Yang sama itu kena nggak tahu kenapa. Nah, kalau yang
Hmm. Ini mau dicoba nggak, Sapit? Tapi Eh, kayaknya diperiksa manual ya ini ya. ya di manual dulu, diperiksa dulu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya Justin mau coba, pasti isinya alamat. Nggak. Persen P, persen P, persen P. Coba ya, A. Kita coba bikin ya. Coba ya, file. Hmm, ah, ini di rename dulu. Ini jadi swap. Oke, terus ketika bikin baru, namanya main CPP. Kita make sure dulu, cobain. Saya ketika punya integer A, terus sama integer, sama eh, pointer AP gitu ya. Dah. Terus AP itu kita isi sama alamatnya A. Oke. Terus AP kita plus plus. Oke. Terus kita print. Apakah yang terjadi? Apakah dia berbentuk illimit? Illimit. Oh, printf, deng. Kok printf sih? Ini tuh siapa sih plus plus sih? Sih ya? Si plus Kok plus tadi lah. sih? Kok dia pakai printf sih? Printf masih atuh. Yang bener dong. Si out. Oh, oke oke, sorry sorry. Include IO streamnya belum. Nggak apa-apa nggak apa. Ya udahlah sama aja lah ya. Kak Cika pakai ini aja. Oke, si plus plus aja biar nggak ribet. Oke, bentar ngetes dulu. Bener nggak sih alamat error generated si out? STD si out, ya Allah, ribet kali ya. Ya udah, mulailah stop. Eh, return no. Oh ya Allah, pantas. Integer main dulu, sayangku, lupa. Integer main. Ntar ya, tadi kita make sure dulu. Nanti, soalnya itu pasti panjang, urusannya. Return no. Yang terakhir, itu mah nggak cukup waktunya dah. Ini kita katasin dulu. Nah, ini integer, ini tab, tab dulu, tab. And then tab, ini run. Oh, nggak mau dia. Soalnya, ya Allah. Oke. C++ compiler. Area ya, kecek-kecek dulu. Oke. Alah, replit tuh ribet kali lah. Dia kalau yang C-nya nggak mau bener, coba run dulu. Ya bener alamat. Kalau diplusin lagi, AP. Oke, sekarang kalau misalnya benar-benar alamatnya. Jadi Jatin jelasin aja bahwa itu yang akan ditampilkan tuh alamatnya. Iya, benar. Address. Oke. Berarti per pointeran mah Justin udah hafal lah ya. eh Kalau misalnya A ya, misalnya si out, oh ini end line dulu. Misalnya ini end line, ini misalnya end line. Oke. Terus kita misalnya print std si out. Nah, ah, Hmm. oh iya benar. Bentar ya, kita nanti itu ya, ngetek masih evidence ya, tunggu.
Lagi bikin codingnya. Coba run. Oh ya, A-nya belum diisi. Oh, barbar sekali ini codingnya. A sama dengan 9. Oke. Oke. Nih Kak Cika bikin coding sederhana kayak gini. Buat Oke, ngebuktiin kalau Justin mau coba ya. mana coba? Nih, yang itu, yang ngetes yang ini. Jadi biar Justin bisa lihat. Kan si A itu isinya 9. AP itu isinya alamatnya A. Kalau kita print, bintang AP berarti yang di print nanti isinya A kan. Jadi bintang bintang pointer itu akan sama-sama alamat variabel yang dia simpan. Nah, kalau kita ngeprintnya dia doang gitu. Nah, yang ditambahin tuh addressnya. Jadi kalau coba deh, Justin coba run kode yang Kak Cika kasih deh. Di mana aja deh, compiler apapun. Tuh, Apa nih kan maksudnya? si A tuh kan isinya 9. Kak Cika ngeprint tuh. Print A bintang AP. Berarti bintang AP tuh adalah alamat yang dia simpan. Alamat yang dia simpan tuh kan variabel A. Berarti isinya 9. Nah, terus kita print nih alamatnya gitu kan. Alamatnya ditambah 1. Nah, itu kan isinya gitu kan. 0x7ff bla bla bla. Terus nanti ditambahin 3 dia jadi 40 kan 0. Ya, 4 ya ditambah 3 jadi C. Kok C sih? A, B. Sorry, sorry. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C. 13 naiknya. Oh, karena ini ya. Nah, nambahnya itu per byte berarti Jas, bukan persatuan. Oke ya. Taruh. Berarti tergantung eh, jenis berapa bit komputernya. Coba explain about this code. Mau Jas. Jika ada poin yang mau dijelasin lagi sedikit. Pointer assignment. Tapi ngeplusnya itu kenapa nggak 1 ya? Berarti per byte. Berarti komputer kita tuh berapa byte sih? 64 kan? hmm. Kalau ditambah 1, oh ngerti. Kenapa? Hmm. Nih ya, Kak Cika harus menjelaskan ini karena suatu hari Justin aduh ini sebenarnya teh kuliah. Ini tuh sebenarnya kuliah ini lah tahu nggak Jas? Arskom. Kalau di ITB tuh arsitektur komputer atau organisasi komputer. Kalau di elektro Arkom, kalau di IF Orkom. Aduh, ini kuliahan sih sebenarnya ya Allah, Justin kamu terlalu pintar. Liatin, ini ya, kalau Justin bilangnya gini ya, ini kan sebenarnya ditambah 3. Tapi lihat deh, ini kan nambahnya nggak 3, Jas. Dari Mm-mm. 0 ke C itu nggak 3, karena kalau tambah 3 kan harusnya 3 dong, ya nggak? Jadi ya, Mm-mm. kenapa dia C? Padahal kan ngitungnya 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9, terus ABC kan, ABC, DEF kan, kalau 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 hexa ya. Mm-mm. Sampai A, B, C, D, F. Kenapa, Kak? Kenapa ditambah 3? Tapi kok nambahnya nggak 3? Karena apa? Karena tipe datanya, Jas. Ini pasti nanti Justin bakal ketemu dah kalau computer science mah. Tipe data yang kita pakai adalah integer. Nah, si integer ini, itu tuh tipe berapa gitu. Size of-nya. Kita bisa ngeprint gitu. Jadi, size of-nya dia berapa byte. Katakan misalnya 8 gitu ya. Size of, misalnya 8 atau berapa. Nah, kalau dia segitu, kalau kita tambahin, berarti gedenya segitu. Misalnya dia 8. Berarti kalau kita tambah 1, dia geser alamatnya 8 gitu loh, Jas. Hmm. Gitu maksudnya. Jadi selisih dari ini itu tergantung dari size of data type. Ntar ya Kak Cika buktikan deh. Iya, inilah computer science share. Coba ya Kak Cika printnya eh di sini ya. STD, cout, size of int.
Ini ribet kali lah. Nah, liatin Yos. Panjangnya 4. Oke, tunggu. Sebelum kita tambahin 1, kita print dulu di sini. Itu pointer kan. Kita print dulu ini sebelum ini. Sebelum kita tambahin. Kita copy dulu. Oke. Ini kok bisa copy paste sih kita? Oh, karena ini ya. Keyboardnya sama ya. Nah, oke. 12 CC. CC tambah 4 berapa sih? What is? D0 ya? Nih, Nah, ya just gini. Oke, Kak Cika jelasin lagi. Oke ya, habis ini udahan kasihan takut burnout. Tapi ini Kak Cika jelasin dulu. apa-apa. Alright. Nah, lihat. Ini kan udah kayak gini ya. Sekarang Kak Cika print kan size of integer. Size of integer itu 4 nih kalau di C. Nah, terus Kak Cika ngeprint kan di sini iseng aja ngeprint. Gue ngeprint dong isinya dari alamatnya AP. Oh, ternyata bener isinya 9 gitu kan, which is oke. Justin ngerti ini kan. Terus Kak Cika ngeprint. Oke, sekarang print dong si AP ini tuh alamatnya di mana? Si A ini tuh alamatnya di mana? Nah, alamatnya dia itu di CC, Jas. Nah, sekarang si AP ini ditambah 1, ya kan? Nah, karena dia besarnya size of-nya 4, itu jadi CC ditambah 4. Coba kalau Justin punya kalkulator ya, bla 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 CC ditambah 4, itu tuh D0 gitu. Karena C, C, D, E, D, D, E, E, F, ya kan? C, D, E, E, F, terus dia pindah C-nya jadi D. Jadi dia ke D0 gitu. Nah, udah kan? Sampai sini. Dah, sampai sini kan, ini kan yang ini ya, Jas. Yang ditambah 1 kan. Nah, terus dia ditambah 3. Berarti 3 kali berapa? 12 kan? Oh. Karena, sorry. 3 kali 4 kan? Oh, kan jadi Hmm. 12. 3 kali 4 kan, Jas. 3 dikali panjang integernya kan? Berarti 12 kan? Berarti D0, ini kita kacikan ekornya aja ya, biar kita nggak pusing. Ditambah 12. Berapa? Ini untungnya 0 kan? 0 tuh berarti tambah 12 berarti kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. 9 A, B, C. Berarti C. Jadi DC gitu. Jadi D 0 tambah 11 tuh jadi DC gitu. Jadi begitulah Jas. Jadi si pointer ini problemnya banyak. Nah, si computer science ini pasti begini-gini gini aja nih. Tapi dia ngejebak-jebak karena dia bisa mainin pointer, bisa mainin address. Terus nanti addressnya ditambahin. Terus nanti dia nipu isi isi addressnya, misalnya dia tambahin, terus isi point. Berarti gini, sekarang kalau addressnya udah dipindahin, berarti isi isi pointernya bakal beda nggak aja? Bakal beda, udah bukan di A lagi. Soalnya dia udah pindah tempat kayak tadi misalnya ya. Justin punya kertas nih, alamatnya alamat ITB. Terus digeser, pindah ya satu gedung, misalnya pindah ya satu alamat, geser nih jadi gedung lah, jadi tempat lain gitu ya. Udah bukan ITB lagi kan, maksudnya alamatnya tuh udah geser gitu. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan pasti nih dia akan, oh yaudah cobalah sekarang print gitu ya. Kita print, pasti isinya udah bukan A lagi, nggak tahu siapa. Jadi ITB geser geser 4 coupling gitu, nggak tahu udah siapa gitu. Misalnya layout kita print nih, nanti barangkali ya Justin akan menemukan hmm, soal kayak gitu. Kalau kita lihat oke, alamatnya udah ganti nih, berarti isinya udah ganti. ITB geser 3 berapa, ya nggak tahu gitu kan, ya nggak tahu kali udah jadi apa gitu. Nah kayak gini isinya udah sorry 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 ya, ini berarti harus kasih kasih STD
gimana sih? English. Sip. Sekarang kita print. Nah, nih kan Jas, isinya udah nggak 9 lagi, isinya udah 5273. Iya. Kenapa Kak isinya 5273? Nggak tahu, karena itu di dalam memori. Itu bisa sisa-sisa operasi yang lain, nggak tahu sisa ngitung siapa, pokoknya ada proses yang mana gitu. Pokoknya random 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 isi di dalam memori aja. Makanya kan biasanya kita kalau bikin variabel suka di-nolin atau kita clear karena kita nggak tahu dia isinya apa gitu. Nah, itu kayak gitu Jas. Jadi ya udah nih gitu kan urusannya gara-gara pokoknya intinya cuman gitu. Ada variabel biasa, ada address, ada pointer, ada isi gitu ya. Gitu deh. Udah deh, Jas. Nah, berarti nggak tahu nih Kak Cika. Kalau bisa Justin, mudah-mudahan hari ini ngebantu gitu. Kalau nanti Justin tiba-tiba bisa solve, kabarin. Kak Cika juga nanti coba mikir lagi. Nanti kalau misalnya tiba-tiba dapet ide, Kak Cika kabarin ya. Cuman Ah, kalau yang ke terakhir tuh emang ribet sih. Cobain nanti Kak Cika coba deh generate nanti ya kapan ya? Kak Cika coba oke. generate yang ini deh yang soal terakhir. Tapi yang Aku pertama juga nggak punya. tahu dah. Aku tadi juga udah kasih ininya kok apa username passwordnya buat websitenya. Oh boleh. Tapi Di- kemana loginnya? Justin nggak bilang alamatnya loh. Oh iya 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 sorry sorry. Ya Eh username sama password aja, tapi gak ada alamatnya sayangku. Aku tak eh, tahu kemana loginnya. oh .org bukan .com. Di mana kirim ke mana? Nih ada di Google Kosmologi. Drive. Oke. Ada di Google Drive-nya Ya aku ya ya. kirim. Kak Cika tuh nggak tahu ya. Tapi kalau passwordnya sih tahu. Maksudnya Justin ngasih. Cuman Kak Cika nggak tahu masuknya. Taruh. Apa Kak Cika nggak teliti sih? Hold on. Nah ini ya user ini ya. Oke. Ya udah nanti kita lihat ya. Kalau misalnya Kak Cika menemukan penemuan baru kita berkabar deh. Kalau Justin ada ini lagi kabarin aja misalnya kamu mau ada kelas lagi atau apa atau nanti berkabar ini gimana. Oke. Nah, hari ini bantu ya. Soalnya tapi ya yang Kak Cika sebel nomor satu. Ya Pak, nomor 4 question 9 itu. Iya kalau nomor 4 itu emang susah. Udah jelas susahnya gitu. Ya Eh gimana? kalau yang pertama itu ngeselin gitu. Masa gitu aja nggak bisa? Maksudnya masa gitu aja nggak selesai? Tapi bisa jadi juga kita overthinking kayak yang tadi yang nge-swap, Iya sih. ya kan? Tapi Ya kan? ya nggak soalnya kalau yang nge-swap sih aku emang belum ini. Tapi kalau yang itu kan udah bisa aku itunya apa? Code-nya. Iya, dan itu udah bener lagi yang Justin tuh. Terus kenapa kita udah coba pakai array nggak pakai array, pakai function nggak pakai function, kenapa tetap ditolak ya? Nah itu makanya. Ya kita marahin aja itu pak gurunya, Pak nggak bisa Pak ini udah di screenshot tuh nggak bisa gitu. Sing banget. Oke. Ya udah berkabar lagi ya Jas. Pak Oke, Rizky makasih, terima kasih semuanya. Have a nice dadah. weekend. Dadah. See you soon. Bye-bye. Bye. Sama-sama, Pak.